Sahabatku catur semuanya, bertemu kembali dengan ilmu catur lengkap. Sahabatku catur semuanya, mari kita melihat pertandingan antara Master Divya melawan Master Kone Ru. Dalam final World Cup 2025, pada tanggal 26 Juli tahun 2025. Pion D4, maka yang berikutnya adalah pion D5, pembukaan menteri ya, pion menteri. Maka yang berikutnya adalah pion C4. Kemudian Master Koneru meladeni pembukaan gambit menteri ya, dengan cara pion makan pion. Ini adalah pembukaan gambit menteri diterima ya. Maka mari kita lihat keseruannya. Maka Master Divya melakukan langkah pion E4, gajah mengancam pion. Maka Master Koneru langsung membalas dengan pion E5, mengancam pion D. Maka yang berikutnya adalah kuda F3. Ini adalah pertandingan yang sangat terbuka sekali ya teman-temanku semuanya. Koneru meladeni pembukaan bidak menteri dengan gambit menteri diterima ya. Maka yang berikutnya adalah gajah B4 melakukan skak. Yang berikutnya adalah kuda C3, pengembangan kuda sekaligus menutupi skak gajah. Yang berikutnya adalah kuda F6, kuda mengancam pion E. Maka yang berikutnya adalah kuda makan pion dan kuda mengancam pion C lagi. Maka hitam membalas dengan pion B5 melindungi pion C. Langkah berikutnya adalah gajah E2. Putih mempersiapkan untuk rokade ya. Maka hitam membalas dengan gajah B7 melakukan fianchetto gajah. Maka tanpa pincir panjang lagi, putih melakukan langkah adalah rokade dan dibalas dengan gajah makan kuda, dan otomatis putih membalas dengan pion makan gajah. Langkah berikutnya adalah Master Koneru melakukan langkah dengan kuda makan pion. Maka yang berikutnya adalah gajah A3. Di sini bisa kita lihat ya bagaimana kekuatan gajah A3. Gajah ini menguasai jalur hitam ya, sehingga hitam tidak bisa rokade. Melihat bahaya ini, maka hitam melakukan langkah dengan kuda D6 untuk menutupi rajanya agar bisa rokade ya. Maka yang berikutnya adalah gajah F3. Putih melakukan ajakan pertukaran gajah fianchetto. Maka hitam melindungi gajahnya dengan menteri C8. Maka yang berikutnya adalah kuda makan pion. Di sini bisa kita lihat ya bagaimana keberanian dari Master Divya. Dia rela mengorbankan kuda untuk makan pion ya. Maka dibalas dengan pion makan kuda. Di sini dapat kita lihat ya bahwa Master Divya telah kalah 1 perwira.
Maka yang berikutnya adalah benteng E1 melakukan skak. Maka hitam adalah raja F8. Maka yang berikutnya adalah gajah makan gajah. Maka yang berikutnya adalah menteri makan gajah. Yang berikutnya adalah menteri E2. Bagaimana kekuatan menteri ya? Di sini menteri mengancam untuk melakukan skak di menteri E7, melakukan ancaman mat kepada hitam. Maka hitam dengan sigap melakukan langkah dengan kuda C6, sehingga selamatlah hitam dari ancaman mat oleh putih. Maka yang berikutnya adalah pion D5. Maka karena keadaan sangat berbahaya, dengan langkah strategisnya Koneru melakukan langkah pion H5, melakukan penyelamatan terhadap menteri apabila terkena skak. Maka yang berikutnya adalah benteng B1. Benteng putih melakukan ancaman terhadap menteri ya. Maka menteri harus pergi dengan menteri A6, di mana menteri A6 ini adalah menteri mengancam gajah. Maka langkah berikutnya adalah gajah makan kuda, disusul dengan pion makan gajah. Maka yang berikutnya adalah pion makan kuda dan dibalas dengan menteri makan C6. Di sini akhirnya posisi imbang ya teman-temanku semuanya. Sama-sama pertarungan menteri sama benteng ya. Maka yang berikutnya adalah benteng B4, di mana benteng B4 ini adalah benteng mengancam pion ya, dibalas dengan benteng C8. Maka seperti langkah yang telah dirancang ya, Master Divya melakukan langkah dengan menteri E7 skak, dan langkah paksaan pasti ke raja G8. Setelah itu Master Diva melakukan langkah menteri makan pion, dan berikutnya adalah benteng H6. Benteng dikeluarkan oleh Master Koneru ya untuk melakukan serangan melalui jalur G. Maka yang berikutnya adalah pion H4 melakukan pembukaan pion raja. Yang berikutnya adalah benteng G6. Di sini benteng mengancam pion G2 ya. Apabila Master Divya salah dalam antisipasi, pasti sudah akan skakmat. Maka dengan langkah sederhana putih melakukan langkah pion G3. Di sini Master Koneru mulai agresif ya dengan melakukan langkah menteri F3 karena ada petak kosong di situ. Maka yang berikutnya adalah benteng E3. Benteng mengancam menteri. Maka yang berikutnya adalah menteri D1 skak dan raja G2. Maka yang berikutnya adalah menteri D5 skak kembali, diulangi lagi dengan raja G1.
Maka Master Koneru mengulangi langkah dengan Menteri D1 dibalas dengan Raja G2 dan kembali lagi Menteri D5. Posisi ini apabila terus berulang akan menyebabkan remis ya. Maka yang berikutnya adalah Raja G1. Yang berikutnya adalah Menteri D1. Maka yang berikutnya adalah Raja H2. Maka dibalas hitam dengan benteng F6. Maka yang berikutnya adalah benteng F6. Di sini benteng mengajar pion ya. Maka yang berikutnya adalah benteng B2. Benteng di sini melindungi pion F ya. Maka hitam dengan sangat agresif sekali melakukan langkah Menteri F1, di mana Menteri ini mengancam pion juga. Maka yang berikutnya adalah putih harus memberi tambahan kekuatan untuk melindungi pion F dengan benteng E2. Maka yang berikutnya adalah hitam benteng C5. Di sini benteng berusaha untuk menumpuk kembali ya, menumpuk di jalur F. Maka melihat sangat bahaya ini, Master Divya melakukan langkah Menteri A8 skak dibalas dengan Raja H7. Raja H7. Maka yang berikutnya adalah putih melakukan langkah untuk membebaskan pion F dari ancaman dengan pion F4, dan hitam membalas dengan pion D5 melindungi pion C. Di sini posisi kelihatannya remis ya. Maka yang berikutnya adalah putih melakukan langkah benteng E8 ganti menyerang jalur baris ke-8 ya, diserang oleh putih. Maka yang berikutnya adalah benteng B5. Di sini Master Koneru memberikan cuma-cuma bentengnya ya. Putih bisa langsung saja memakan, tapi akhirnya akan menjadi remis ya. Maka yang berikutnya adalah benteng H8 skak dan Raja G6. Maka yang berikutnya adalah Rok B5. Benteng makan benteng. Inilah kejadian remisnya. Maka Master Koneru melakukan ajakan untuk remis ya dengan Menteri F2 skak, kemudian King H3, kembali lagi adalah Queen F1, dilanjutkan dengan King H2, dan berikutnya adalah Queen F2 dan dikembalikan dengan King H3, dan posisi ini remis karena langkah terakhir putih hanya ke Raja